Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ervina di video pembelajaran mengenai gizi dan kesehatan. Kita sudah sampai di modul 7, di mana di modul 7 ini kita akan membahas mengenai asupan gizi yang tidak seimbang. Asupan gizi yang tidak seimbang yang kita bahas pada kali ini adalah asupan gizi berlebih, atau kita sebut dengan overnutrition. Nah, apa saja implikasi dan konsekuensi dari overnutrition? Mari kita simak secara lebih lanjut video pembelajaran kali ini. Kita masuk ke modul 6, di mana pada modul 6 ini kita akan memfokuskan pada asupan gizi yang tidak seimbang. Dan dari asupan gizi yang tidak seimbang ini, kita akan berfokus pada overnutrisi atau overnutrition. Video pembelajaran kali ini akan menjelaskan mengenai asupan gizi yang tidak seimbang dengan menekankan pada overnutrition. Setelah menyelesaikan video ini, kami harapkan para siswa dan partisipan dapat memahami sebab akibat dari overnutrition dan memberikan contoh yang tepat mengenai konsekuensi dari overnutrition. Terdapat 4 hal yang akan kita fokuskan pada video pembelajaran kali ini, mencakup gizi seimbang, definisi dari overnutrition, sebab overnutrition, dan konsekuensi dari overnutrition itu sendiri. Mari coba kita bahas satu persatu dari keempat fokus yang akan kita diskusikan pada video kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang adalah kondisi di mana asupan, baik itu zat gizi maupun energi, serta asupan lainnya yang masuk atau demand-nya sama dengan energi yang dikeluarkan. Ya, sehingga menjaga gizi seimbang itu sangat penting untuk dapat menjaga berat badan ideal dan untuk mempertahankan status gizi yang optimal. Yang dimaksud dengan status gizi yang optimal di sini tentunya adalah sehat. Jika teman-teman mengalami kelebihan atau kekurangan zat gizi atau kita sebut dengan imbalance nutrition, maka hal ini akan mempengaruhi status gizi seseorang. Malnutrition sendiri dibagi menjadi dua, yaitu undernutrition atau kurang zat gizi dan overnutrition atau kelebihan zat gizi. Pada video kali ini kita akan memfokuskan pada overnutrition atau kelebihan zat gizi dengan fokus pada overweight dan obesity. Overnutrition adalah salah satu kondisi di mana asupan gizi melebihi kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Biasanya, overnutrition ini terjadi pada energi yang disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Jadi, seandainya teman-teman mengkonsumsi energi ataupun karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi yang berlebih, maka dia akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak dan menjadi cadangan lemak yang berlebihan. Ciri-ciri dari overnutrition adalah overweight atau obesitas, yaitu di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih sehingga mengganggu kesehatan. Overnutrition, baik itu overweight maupun obesitas, dapat kita tentukan secara mandiri. Jadi dapat kita ukur dan teman-teman dapat mengklasifikasikan secara langsung apakah teman-teman termasuk ke dalam kategori overweight, obesity, atau normal. Caranya adalah cukup dengan menggunakan rumus berat badan dan tinggi badan dalam sentimeter yang dikuadratkan, yang kita sebut dengan BMI atau Body Mass Index atau dikenal juga dengan indeks massa tubuh. Jika indeks BMI teman-teman sekalian berada di kisaran 8,5 hingga 24,9, maka teman-teman dikategorikan sebagai normal atau memiliki berat badan yang ideal dan tidak memiliki resiko overnutrition. Akan tetapi, jika teman-teman memiliki BMI di atas 25, maka teman-teman dapat dikatakan overweight. Dan apabila teman-teman memiliki BMI di atas 30, maka teman-teman dapat dikategorikan menjadi obesitas. Dan obesitas ini berbeda tingkatannya, mulai dari tingkatan 1, tingkatan 2, hingga tingkatan 3 yang kita sebut dengan severe obese. Untuk klasifikasi BMI sendiri terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi berdasarkan WHO yang digunakan worldwide di seluruh dunia. Namun kita punya klasifikasi unik lagi yang disebut dengan klasifikasi Asia Pasifik, di mana Indonesia termasuk di dalamnya, dan BMI Indonesia atau BMI orang-orang Asia dinilai lebih rendah. Sehingga kita juga bisa memasukkan kategori BMI kita ke dalam kategori Asia Pasifik. Namun secara global, klasifikasi berdasarkan WHO lah yang lebih sering digunakan.
Kemudian apa saja sih sebenarnya faktor penyebab dari overnutrition? Tentu saja faktor penyebab yang utama adalah makan yang berlebih dengan porsi yang besar. Kemudian cenderung makan makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi karbohidrat, sehingga cadangan energi menjadi besar sekali, tidak digunakan, bertumpuk, dan menjadi lemak. Kemudian makan makanan cepat saji atau fast food dan ultra processed food, di mana biasanya makan makanan jenis seperti ini adalah makanan yang tinggi lemak, makanan yang kurang serat, kemudian banyak mengkonsumsi minuman manis seperti RTD drink, minuman ready to drink, minuman dalam kemasan, justru kurang mengkonsumsi air putih, dan kurangnya aktivitas fisik, dan lebih cenderung melakukan sedentary activity. Overnutrition atau overweight dan obesity sangat berdampak pada status kesehatan seseorang. Sudah banyak sekali studi, baik itu studi review maupun scientific study yang mengkaitkan antara status kejadian overweight dan obesitas terhadap resiko penyakit degeneratif tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejadian overnutrition, terutama overweight dan obesity, sangat berkorelasi dengan meningkatnya resiko diabetes mellitus, terutama diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung, baik penyakit jantung koroner, kanker usus besar, gangguan metabolisme, ketidakseimbangan hormonal, terutama pada wanita, hipertensi, hingga stroke. Jadi, hampir semuanya sudah dikaitkan atau selalu dikaitkan dengan penyakit degeneratif. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang sudah BMI-nya cukup tinggi, mungkin sudah diklasifikasikan sebagai overnutrition atau sudah masuk ke dalam kategori overweight atau obese. Berikut adalah asesmennya. Mari kita lihat sejauh mana pemahaman teman-teman sekalian terhadap video kali ini. Ya, berdasarkan BMI yang sudah kita bahas, manakah yang dikategorikan sebagai BMI yang ideal? Apakah 17,5, 33,3, 27,8, atau 22,5? Ingat, tadi ada kategori WHO dan Asia Pasifik. Kemudian berikutnya, apakah konsekuensi dari overnutrition? Kecuali, berarti yang tidak menjadi konsekuensi dari overnutrition. Apakah meningkatnya risiko jantung koroner, meningkatnya aktivitas fisik, meningkatnya penyakit diabetes, atau meningkatkan penyakit degeneratif? Silahkan teman-teman pilih salah satu yang dianggap paling benar. Oke, di akhir video ini kita sudah mempelajari mengenai overnutrition dan specifically terkait dengan overweight dan obesity itu sendiri, penyebab overnutrisi dan konsekuensi dari overnutrisi. Semoga video ini bermanfaat. Berikut adalah referensi yang saya berikan dan jika masih ada pertanyaan silahkan kontak saya kembali. Terima kasih atas perhatiannya.